Di video sebelumnya atau di part 1 itu kita membahas material dan warna. Dan di video ini kita akan membahas tahap penyelesaian atau finish. Dengan menggunakan teknologi yang unik untuk menghasilkan jam tangan Casio, detail maksimal pun akan tercipta. Tahap finish atau hasil akhir mempunyai beberapa tahap, yaitu ada ukiran logam. Bezel yang diukir dibuat secara halus oleh seorang ahli ukiran. Lalu ada pemprosesan laser, yaitu pola kisi yang diukir dengan laser, meniru bagian bentuk logam dari jam tangan. Lalu yang selanjutnya itu sudah jelas, yaitu adalah ukiran laser. Pola titik-titik yang diukir menggunakan laser itu mengekspresikan motif garis, seperti pada jam tangan G-Shock BMW B5000 EH-1. Lalu ada hairline and mirror finish. Teknik pemolesan yang diterapkan pada masing-masing komponen logam menghasilkan tampilan yang berkilau dan juga cemerlang. Kalian bisa lihat pada jam tangan GMW B5000 D-1. Lalu ada hairline and stainless steel forget bezel. Berbagai macam perawatan diterapkan pada bagian baja anti karat untuk tekstur logam yang berkualitas tinggi. Bezel berlapis gandanya terbuat dari kombinasi baja anti karat dan juga resin. Terdapat guratan serat pada permukaan baja tahan karatnya. Lalu selanjutnya ada IP multiwarna. Lapisan IP dalam berbagai warna diaplikasikan pada berbagai komponen, memberikan sentuhan ceria pada resin. Bisa dilihat pada jam tangan G-Shock B5000 TR-9. Lalu selanjutnya ada rekristalisasi dan pengerasan bagian dalam. Proses khusus diterapkan pada baja tahan karat untuk menciptakan pola kristal yang menghasilkan cahaya yang sangat asli, seperti pada jam tangan GMW B5000 PG-9. Lalu selanjutnya ada cetakan berpolarisasi. Ini terdapat pada bagian bezel dan tali. Cat bunglon yang berubah warna tergantung dari sudut pandangnya. Diaplikasikan untuk menghasilkan pola marmer yang khas. Bisa kalian temukan pada jam tangan DW5600 PM-1. Lalu ada cetakan menyeluruh, terletak pada bagian bezel dan juga tali. Karakter khas G-Shock kembali dihidupkan dengan desain kamuflase, seperti pada jam tangan DW5600 GU-7. Lalu ada deposisi uap loga, yang ini terletak pada bagian dial. Deposisi uap kaca diterapkan untuk menghasilkan plat muka bercermin, seperti pada jam tangan DW5600 BB MA-1. Lalu ada deposisi uap pelangi. Deposisi uap permukaan penuh yang khusus diaplikasikan pada bagian kaca untuk menampilkan berbagai warna yang berbeda dengan tampilan cahaya yang dipantulkan. Dapat kalian temukan di jam tangan DW5600 SR-1. Lalu yang terakhir itu ada pelapisan ion atau IP dan juga terletak pada bagian bezel. Bezel baja tahan karat dilapisi oleh ion untuk meningkatkan tampilan tekstur. Pelapisan ion IP adalah proses deposisi uap fisik atau PFD yang terkadang disebut dengan deposisi berbatuan ion atau deposisi uap ion dan merupakan versi modifikasi dari deposisi vakum. Gunanya adalah untuk meningkatkan daya tahan, membuatnya tahan terhadap kausan dan goresan seperti pada jam tangan DWH 5600 MB-1. Selain itu ada perubahan dan juga perkembangannya dari setiap bentuk jam tangan Casio, yaitu desain. Desain G-Shock sendiri pada tahun 1983, penggunaan desain persegi mencegah tombol agar tidak berbentur dengan permukaan tanah. Pengembangan fungsional berkelanjutan tetap menjadi standar yang konstan sejak saat itu. Lalu pada tahun 1989, penggunaan struktur tahan guncangan dengan jarum yang dipasang pada dial sehingga memperluas kemungkinan bentuk pada desain yang mencakup kombinasi antara analog dan juga digital. Berlanjut pada tahun 1993, penggunaan desain asimetris bilateral yang diimbangi dengan casing dan tali jam tangan diperuntukkan mencegah intervensi dari bagian belakang pergelangan jam tangan. Pada tahun 1996, digunakan desain bull bar atau seperti pelindung bumper depan mobil. Desain jam yang dilengkapi dengan pelindung diperuntukkan untuk melindungi kaca jam tangan dari guncangan eksternal yang lebih populer di jalanan. Awalnya, tipe G-Shock yang mempunyai desain bull bar ini
itu muncul pada dekade 90-an, menjadi favoritnya para skateboarder dan juga para kalangan militer untuk melindungi benturan bagian depan dan terkesan juga lebih kokoh. Desain bull bar tersebut bisa kalian lihat pada bagian mobil SUV pada bagian bumper depan. Fungsinya pun tidak jauh beda, melindungi bagian depan bumper mobil dalam benturan yang keras. Nah, lanjut lagi pada tahun 2010, pengembangan dial yang terdiri atas perakitan kompleks komponen 3D dalam casing yang besar dan juga tahan banting. Berlanjut kepada tahun 2017, penggunaan dial cakram mampu menampilkan berbagai fungsi analog dalam kombinasi dial 3D yang kompleks. Lalu pada tahun 2019, diterapkan dengan teknik seperti deposisi uap dan juga lapisan tambahan. Lalu pada tahun 2021, menggunakan desain multiwarna, dibuat dari karbon berlaminasi dan serat kaca berwarna. Desain bezel mengekspresikan warna yang ajaib dan pola berlapis. Setiap jam tangan memiliki identitas warna yang berbeda, maka masing-masing jam tangan juga memancarkan cahayanya yang unik. Nah, itu dia informasi mengenai terciptanya jam tangan dari Casio yang juga legend. Untuk kalian yang punya jam tangan Casio, terutama G-Shock, tipe G-Shock apa yang kalian punya? Coba deh komen di bawah. Untuk kalian yang tertarik dengan jam tangan Casio, terutama G-Shock, dan mungkin kalian bingung belinya di store offline mana, bisa aja kalian langsung cek di deskripsi box di bawah ya. Informasi ini diberikan untuk mengedukasi dan juga memberikan perhatian lebih atas CMF Design yang menghasilkan semua jam tangan Casio. Dan juga kami ingin mempertegas dan mengingatkan kepada kalian semua untuk berhati-hati dalam memberi jam tangan. Karena banyak store yang mengatasnamakan resmi, padahal tidak resmi, bahkan jam tangan tersebut bisa jadi KW atau barang palsu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like jika kalian suka video ini, share ke teman-teman kalian, komen di bawah jika ada pertanyaan seputar jam tangan Casio. Subscribe channel ini jika kalian ingin melihat update dari video channel ini ke depannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!